Apakah kau sedang menekan wilayah kekuasaanmu? Kaisar Si menatap Ye Chen. Ye Chen mengangguk dan berkata, aku perlu terus mengumpulkan dan mengumpulkan. Istirahat cepat bukanlah yang kubutuhkan. Yang kubutuhkan adalah menjadi lebih stabil daripada siapapun di setiap langkah. Kau tidak takut bahwa sebelum kau menyelesaikan pekerjaanmu, akan ada gelar dewa tertinggi. Ketika saatnya tiba, kemana kau bisa pergi? Tanyanya. Ye Chen berkata terus terang, jika ada hari seperti itu akan menjadi hidupku. Namun, belum tiba hari itu, maka aku akan terus maju dengan caraku sendiri. Sekalipun kemajuannya sangat cepat sekarang, tetapi pada tahap selanjutnya, jika fondasinya tidak sepenuhnya stabil, itu akan tetap stagnan. Bukankah itu lebih disesalkan? Aku akan memberitahumu sebuah tempat, kemana kau pergi untuk mencari peluang. Jika kau bisa mendapatkan alam, kau akan dapat bangkit dalam waktu singkat. Katanya, di mana? Tanah para dewa saat senja. Kaisar Si Dao. Ye Chen mengerutkan kening, mendengarkan nama itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Senja para dewa adalah area terlarang pertama di dunia kekacauan. Sejak zaman kuno, telah ada banyak gelar tertinggi di mana para dewa jatuh, meninggalkan sejumlah besar koleksi dewa. Jika kau bisa keluar hidup-hidup setelah masuk, kau akan bisa terbang ke langit. Katanya, di mana banyak dewa yang paling agung jatuh. Mengapa demikian? Ye Chen bertanya dengan ragu. Kaisar Si berkata, dikatakan bahwa ada gerbang ke dunia lain, dunia yang tidak lagi berada dalam 6 alam, yang dapat menyingkirkan penindasan kehendak langit dan bumi. Oleh karena itu, di masa tua mereka, banyak dewa tertinggi ingin membuat terobosan. Jika mereka berhasil, mereka dapat hidup selamanya. Jika tidak, mereka tidak akan kalah. Kau memiliki leluhur, generasi pertama dari tubuh surgawi yang kacau, Luoxiu, yang telah menembus tempat senja para dewa, tetapi tidak ada yang tahu apakah dia telah menerobos. Jika tidak, kau dapat pergi dan menemukan tulangnya. Setelah menyatu, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Apakah leluhur Lucius memasuki senja para dewa? Ye Chen terkejut. Ia melihat leluhurnya, Luoxiu, di negeri Vientin. Generasi pertama benda langit yang kacau itu sungguh menakjubkan. Bahkan di puncak Kaisar Si, ia belum tentu menjadi lawan Luoxiu. Ye Chen berencana untuk menerobos senja para dewa, dan monyet serta Doutian akan mengikutinya. Mereka berangkat bersama dan menuju ke negeri para dewa di senja hari. Negeri para dewa di senja hari. Dao Jian berdiri di luar senja para dewa dan melihat ke dalam dari luar. Tak berujung di dalam, gunung dan kabut menutupi seluruh bagian dalam. Segala sesuatu di dalamnya tak terlihat jelas. Bahkan jika itu adalah dewa tertinggi, sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dulu aku tak berani menerobos, tapi kalau sekarang tak bisa, ya sudah jalan buntu. Dao Jian mendesah, tatapannya menajam. Dao Jian berkata, ia melangkah ke dalam senja para dewa dan langsung ditelan olehnya. Tak lama kemudian, para dewa memancarkan getaran dahsyat di senja itu. Roh pedang yang mengerikan menyelimuti angkasa luas. Roh pembunuh itu membubung tinggi, dan gunung-gunung berguncang. Gunung hitam itu tak hancur di bawah serangan roh pedang yang mengerikan. Orang-orang di sekitar tanah senja para dewa merasakan kengerian senja para dewa, dan mereka terkejut. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun pernah memasuki tanah senja para dewa, dan hanya dewa tertinggi yang berani masuk. Sekarang, siapa yang telah mencapai posisi tertinggi? Apakah ada dewa tertinggi? Mengapa orang-orang bergegas ke dalam senja para dewa? Baunya mengerikan. Sejak zaman kuno, tak seorang pun mampu menembus senja para dewa. Di era ini, tak seorang pun pernah menjadi dewa tertinggi. Sekalipun ia menjadi dewa tertinggi, dewa itu takkan mampu menembus senja tertinggi. Getaran bumi di kala senja menarik perhatian banyak orang. Saat senja, pedang-pedang di bumi masih agung, dan gunung-gunung masih berdiri tegak. Seolah ada aura membunuh dari segala penjuru di dalam. Ketika melihat keluar, tak terlihat apa-apa. Ye Chen, monyet, dan Doutian tiba di senja para dewa dan melihat roh pedang yang mengerikan. Mereka terkagum-kagum. Ini adalah roh pedang Dao Jian. Bertempurlah di surga. Dewa gelar tertinggi Dao Jian menerobos ke negeri senja para dewa. Ye Chen ketakutan. Dewa gelar tertinggi tahu telah jatuh ke posisi tertinggi. Bagaimana ia bisa menerobos? Tanya monyet. Saat senja, setelah pertempuran berlangsung lebih dari setengah jam, para dewa benar-benar hening, tak ada lagi gerakan. Namun, setelah sekitar 1 jam, para dewa muncul kembali di senja. Seberkas cahaya memancar dari negeri senja para dewa, memancarkan energi yang dahsyat. Seseorang bergegas untuk menangkap cahaya itu, tetapi terkejut oleh energi yang sangat besar, sehingga mustahil untuk mendekatinya. Setelah cahaya itu muncul dari senja para dewa, cahaya itu jatuh di puncak gunung. Energi agung itu memberi tekanan yang luar biasa, dan orang biasa tidak bisa mendekatinya. Apa itu? Tanya Ye Chen. Relik tertinggi. Lawan surga. Relik tertinggi. Ye Chen dan monyet itu terkejut. Artinya, setelah dewa gelar tertinggi duduk, energinya akan terkondensasi menjadi sarif. Ini semua adalah kekuatan dewa gelar tertinggi, yang sangat mengerikan. Jika dewa gelar tertinggi mendapatkan relik tertinggi, akan ada 8 tingkat penguasaan dan pemurnian, dan kemudian berdampak pada ranah dewa gelar tertinggi, kata Doutian.
Kemunculan relik tertinggi ini tidak akan membuat Dewa Gelar Tertinggi menjadi gila. Ye Chen ketakutan. Dou Tian berkata, tidak mudah untuk mendapatkan relik tertinggi. Bahkan jika itu Dewa Gelar Tertinggi, belum tentu mungkin untuk mendekatinya. Bisakah kita coba? Ye Chen berkata, jika orang lain mendapatkan relik tertinggi, kemungkinan besar seseorang akan benar-benar melangkah ke ranah Dewa Gelar Tertinggi. Dengan kekuatan fisikmu, kau bisa mencobanya, kata Dou Tian. Kemudian Dou Tian meminjamkan tombak lukisan Fang Tian kepada Ye Chen. Ye Chen memegang tombak Fang Tianhua dan menuju ke arah pengorbanan tertinggi. Banyak orang ingin mendekati relik tertinggi dan bahkan lebih banyak lagi yang ingin merebutnya, tetapi mereka tidak dapat mendekatinya. Begitu mereka melewatinya, mereka akan langsung terkejut dan terbunuh. Ketika Ye Chen mendekati relik tertinggi, tombak Fang Tianhua dikorbankan, dan kekuatan mengerikan menyelimuti Ye Chen. Ye Chen benar-benar membuka tubuh surgawi yang kacau, dan tubuhnya yang kuat menahan kekuatan mengerikan itu. Ye Chen, mengandalkan tombak Fang Tianhua dan kekuatan tubuhnya, memasuki jangkauan energi paket relik tertinggi. Meskipun ingin masuk, tetapi setiap langkah sangat sulit, tanah di bawah kaki terperangkap di dalamnya. Apakah itu tubuh surgawi yang kacau? Benda surgawi yang kacau itu benar-benar kuat, dan bahkan bisa mendekati kekuatan mengerikan itu. Di hadapan semua orang, Ye Chen semakin dekat dengan relik tertinggi. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan dan berkata dengan marah, relik tertinggi adalah aku. Siapapun yang berani merampok dan membunuhnya tidak akan diampuni. Ye Chen menatap sosok itu, dan mendengus dingin, beraninya kau datang, langsung ku tebas kau. Benda langit keos, kau datang tepat waktu, tebas kau dulu, lalu ambil relik tertinggi. Sosok itu bersorak dingin, pria itu menyerbu dan langsung membunuh Ye Chen. Tombak Fang Tian yang dicat memancarkan cahaya suci untuk menahan serangan pria itu. Pada saat yang sama, Ye Chen melemparkan platform pengorbanan keos, dan aura pembunuh yang mengerikan meletus dan menyelimuti pria itu. Wajah pria itu berubah drastis, dan aura pembunuh yang mengerikan menghantam, langsung menghancurkan tubuh pria itu. Itu hanya bagian tubuh, bukan tubuh sebenarnya. Ye Chen tahu bahwa Dewa Gelar Tertinggi telah mengincar tempat ini, dan ia harus mempercepat langkahnya untuk mengambil pusaka tertinggi tersebut, jika tidak, tempat ini akan menjadi medan perang yang mengerikan. Ye Chen mengorbankan altar kekacauan yang dilapisi manik emas seukuran kepalan tangan, mencoba menekan kekuatan mengerikan dari manik emas tersebut. Namun, kekuatan manik emas tersebut begitu dahsyat sehingga altar kekacauan tidak dapat sepenuhnya menekan kekuatan pusaka tertinggi. Ye Chen pergi ke sisi pusaka tertinggi. Jika bukan karena tombak dan altar kekacauan, ia akan berubah menjadi awan darah dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Meskipun dekat, bagaimana aku bisa mengambilnya? Dengan tanganmu, Ye Chen mengerutkan kening. Ia tahu bahwa di bawah kekuatan yang begitu dahsyat, kantung langit dan bumi dewa akan hancur. Ye Chen mencoba mengambilnya dengan tangannya, tetapi ia mendapati bahwa ketika tangannya berada di dekat kekuatan mengerikan tersebut, tulang-tulangnya tampak patah dan ia tidak dapat mengambilnya sama sekali. Dou Tian berkata, kantung kain yang kupakai. Kantung kain Dou Tian terlempar ke masa lalu. Ye Chen meraih tas itu dan mengarahkan mulut tas ke arah pusaka agung, yang kemudian dikumpulkan ke dalam tas yang rusak. Ketika pusaka agung itu diambil, kekuatan di sekitarnya lenyap seketika. Ye Chen berkata, masuklah ke negeri senja para dewa. Tanpa ragu, monyet dan Dou Tian bergegas ke negeri senja para dewa. Setelah mereka bertiga masuk, tercium aroma teror dari kehampaan. Itu adalah dewa tertinggi, dan jumlahnya lebih dari satu. Pusaka agung telah diambil oleh benda langit yang kacau, dasar menyebalkan. Mereka telah memasuki negeri senja para dewa. Mereka mencari kematian. Dengan kemampuan mereka, mereka takkan mampu. Wajah beberapa dewa tertinggi tampak muram. Kali ini, mereka telah kehilangan harta yang sangat besar. Jika mereka datang sedikit lebih awal, mereka pasti telah memenangkan pengorbanan tertinggi dan mencapai supremasi tertinggi. Ye Chen, bersama monyet dan Dou Tian, memasuki negeri senja para dewa dan diselimuti kabut dan pegunungan. Mereka tidak langsung masuk jauh ke dalamnya. Sebaliknya, mereka mengeluarkan relik tertinggi dan berencana untuk memurnikannya. Pertama, mereka meningkatkan kekuatan mereka. Kekuatan tertinggi ini terlalu mengerikan. Kita bertiga sedang memurnikan bersama, kata Ye Chen. Monyet dan Dou Tian mengangguk. Ye Chen tidak bisa memakannya sendirian. Jika dia dipaksa untuk memurnikan, dia pasti akan mati. Dengan bantuan tombak lukisan Fang Tian dan platform pengorbanan kekacauan, ketiganya mulai memurnikan relik tertinggi. Semakin banyak orang berkumpul di luar senja para dewa. 5 Buddha batu dari keluarga Buddha semuanya muncul. Mereka mengetahui bahwa benda-benda langit yang kacau juga ada di sini, jadi mereka datang untuk membunuh mereka. Para dewa terlalu berbahaya saat senja, yang selalu dianggap sebagai tempat paling berbahaya di dunia kekacauan. Bahkan jika dewa gelar tertinggi masuk, ia akan mati, apalagi dewa gelar kuno. 5 Buddha batu berdiri di luar senja para dewa, mata mereka tak berdaya. Jika para dewa masuk saat senja, mereka kemungkinan besar akan mati. Amitabha, seorang Buddha batu menangkupkan kedua tangannya. Meskipun benda langit yang kacau memiliki konstitusi khusus, mustahil untuk memasuki tanah senja para dewa.
Selama ia masuk lebih dalam, ia pasti akan mati. Seorang Buddha batu, beberapa dewa kuasi tertinggi takut pada para dewa saat senja, tetapi mereka juga siap bertarung. Namun, pada saat ini, ada 3 sinar cahaya yang keluar dari bumi saat senja para dewa. Setiap sinar penuh teror dan merupakan relik tertinggi. Ketika para dewa kuasi tertinggi melihat 3 relik suci keluar, mereka semua bergegas dan ingin merebutnya. Ini ditakdirkan untuk menjadi perang besar. 7 atau 8 dewa kuasi tertinggi merebut 3 khotbah tertinggi. Sudah pasti para dewa gelar tertinggi ingin menumpahkan darah kepada para dewa di senja hari. Perang pun pecah, yang sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah dewa gelar tingkat 9, mereka tidak berani terlalu dekat dan menghindarinya dari jauh. Di senja hari para dewa, Ye Chen, Monyet, dan Dou Tian sedang memurnikan relik tertinggi, yang terlalu kuat untuk disempurnakan oleh mereka bertiga dalam waktu yang lama. Jika Anda tidak menekan napas Ye Chen, Anda tidak akan bisa menekannya. Terobosan Dou Tian juga sangat cepat. Dia awalnya adalah jenis kelahiran kembali dewa gelar tertinggi lainnya. Semuanya alami. Selama Anda mengumpulkan cukup banyak, Anda dapat menerobos. Dou Tian telah mencapai tingkat 7 dewa gelar kuno, dan momentumnya sangat mengerikan. Dalam terobosan yang konstan, ingatan Dou Tian juga terus terbuka. Sekarang semua ingatan telah diingat sepenuhnya dan mengetahui semua hal di kehidupan sebelumnya. Kultivasi monyet juga meningkat pesat. Dia juga luar biasa. Monyet batu yang dibiarkan oleh langit dan bumi dibesarkan secara alami dan memiliki vitalitas yang tinggi. Alam monyet telah menembus 4 tingkat dewa gelar kuno, hanya dalam waktu singkat. Dalam pertempuran sengit di luar sana, siapapun yang bisa mendapatkan relik tertinggi dapat memasuki alam dewa gelar tertinggi dan menjadi penguasa langit dan bumi. 7 dewa gelar semi tertinggi itu mengerikan. Mereka jauh lebih kuat daripada 9 tingkat dewa gelar kuno. Inilah kekuatan persepsi, yang tak tertandingi oleh kekuatan lain. Darah dewa bergelar kuasi tertinggi berceceran di langit, dan terdapat perbedaan tertentu di antara dewa bergelar kuasi tertinggi. Beberapa dewa bergelar kuasi tertinggi telah mengumpulkan lebih banyak waktu, jadi wajar jika mereka lebih kuat. Pertempuran berlangsung hampir setengah hari. Akhirnya, 3 dari 7 orang lolos dengan luka berat dan 4 lainnya luka ringan. 3 khotbah tertinggi direbut oleh 3 dewa bergelar kuasi tertinggi dari Senting, Senghui, dan Daoting. Ini adalah peristiwa besar bagi dunia kekacauan. Setelah salah satu dari ketiganya memurnikan relik tertinggi, mereka dapat menembus ranah dewa bergelar tertinggi. Oleh karena itu, semua pihak memperhatikan berita tersebut, terutama para dewa bergelar kuasi tertinggi, yang mencoba segala cara untuk menembus dewa bergelar tertinggi terlebih dahulu, bahkan jika mereka menggunakan semua detail keluarga. Ye Chen, Monkey, dan Dou Tian membutuhkan waktu setengah bulan penuh untuk menyerap relik tertinggi, dan Dou Tian dipromosikan ke level dewa bergelar primordial tingkat 9. Monyet itu juga naik ke tingkat 7 dewa gelar kuno, dan Ye Chen, meskipun ia sampai gila untuk menekan dirinya sendiri, juga berhasil menembus alam dewa gelar kuno tingkat 5. Sungguh menakjubkan, jika aku memiliki pusaka agung lainnya, aku mungkin bisa menembus gelar dewa tertinggi. Mata langit berbinar-binar, monyet itu berkata, sekarang aku memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang para dewa di senja hari. Ye Chen menatap kedalaman para dewa di senja hari. Setengah bulan yang lalu, ada 3 pusaka agung yang terbang keluar. Pasti ada dewa gelar semi unggul. Setelah disempurnakan, kita bisa mencapai dewa gelar tertinggi. Kita harus mempercepat sedikit dan mendapatkan ciptaan yang lebih hebat darinya. Kalau begitu jangan buang waktu. Pergi dan buatlah terobosan. Melawan kehendak surga, angin bertiup. Ia telah sepenuhnya membangkitkan ingatan, suatu ketika dewa monyet yang bertarung dengan langit dan memiliki kegembiraan tak berujung telah kembali. Ketiga pria itu berjalan menuju kedalaman senja para dewa dan memasuki tanah senja para dewa sepenuhnya. Pegunungan yang menjulang tinggi menjulang bagaikan raksasa, memberi orang-orang rasa tertindas yang kuat. Raung, tak lama setelah aku pergi, aku bertemu sekelompok hantu. Itu semua berkat para dewa. Mereka begitu mengerikan hingga kekuatan mereka mencapai tingkat dewa gelar arkan. Yang terkuat bahkan telah mencapai tingkat ke-6 dewa gelar arkan. Jika kau tidak memiliki kekuatan dewa gelar Taigu, kau akan mati jika ingin masuk. Ye Chen mendesah. Sekelompok orang berteriak ke arah tempat kejadian. Ye Chen, Monyet, dan Dou Tian bergegas maju. Ye Chen memegang pedang tertinggi dan menebasnya dengan pedangnya. Setelah 6 lapis gelar Taigu, ia bisa menebas dengan 1 pedang. Monyet itu mengayunkan tongkatnya untuk membunuh, dan tak satu pun dari mereka yang bisa melawan. Saat tombaknya diayunkan, tak ada yang bisa melawan. Hampir 60 atau 70 dari mereka terbunuh, semuanya terbunuh, dan tanah dipenuhi mayat-mayat besar. Ketiganya terus bergerak, dan tak lama setelah mereka pergi, mereka bertemu dengan sejumlah besar mayat dan serangga besar, yang kekuatannya juga mencapai ranah dewa gelar kuno. Dalam hal ini, tampaknya tidak ada dewa gelar kuno, kekuatan terendah juga merupakan lapisan dewa gelar kuno. Untungnya, ketika mereka masuk, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Kalau tidak, begitu mereka dikelilingi oleh mayat-mayat ini, mereka pasti akan mati. Ye Chen, Monyet, dan Dou Tian saling membunuh.
Setiap mayat sebesar sapi, mereka menyerbu maju dengan gegabah. Bahkan jika mereka kalah telak, mereka tidak akan pernah mundur. Orang-orang ini benar-benar tak kenal takut hidup dan mati. Apakah ini untuk melindungi apa yang ada di dalam? Tanya monyet. Lihatlah mata mereka, tak ada cahaya. Keheningan yang mematikan, mereka tak punya kesadaran sendiri, kata Ye Chen. Orang-orang ini dikendalikan oleh tekad untuk menghadapi semua orang yang datang, jadi mereka tak akan takut meskipun mereka hancur total, kata Dou Tian. Kalau begitu, bunuh saja yang bersih. Kata monyet itu. 3 tangan, tanah meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya, darah menetes, mengejutkan. Ye Chen dan ketiganya terus bergerak maju dan tiba di gunung pertama. Gunung ini adalah parit alami pertama. Baru setelah melewatinya, mereka benar-benar dapat memasuki negeri para dewa saat senja. Begitu mereka mendaki gunung, terdengar gemuruh dahsyat di gunung, dan kemudian beberapa hewan yang telah mencapai tingkat dewa arkaan bergegas keluar. Ketiga anak buah Ye Chen menembak mati hewan-hewan ini. Kemudian mereka mendaki gunung dan menemukan 2 jenis obat ajaib di gunung. Obat ajaib yang sesungguhnya dapat menghidupkan kembali orang-orang terkuat sekalipun. Seharusnya obat itu dibawa oleh beberapa dewa yang paling agung, kata monyet itu. Dou Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, semua obat-obatan suci berasal dari negeri senja para dewa. Hanya para dewa yang bisa mendapatkan obat ajaib saat senja. Dou Tian dulunya adalah dewa tertinggi, dan dia tahu asal-usul Shen Yao. Simpan ramuan itu, kita membutuhkannya di senja para dewa, kata Ye Chen. Ye Chen mencabut kedua ramuan itu hingga ke akar-akarnya, lalu melemparkannya ke dalam kantong Dou Tian yang rusak. Ketika mereka sampai di tengah gunung, mereka tiba-tiba merasakan napas yang kuat mengalir turun dari gunung. Mereka melihat sesosok berdiri di atas gunung, pakaian putihnya berkibar, seperti makhluk surgawi. Siapa itu? Apakah ada orang yang hidup di sini? Napas yang sangat kuat, apakah itu Tuan Yang Maha Esa? Kata monyet itu dengan ngeri. Dou Tian menyipitkan matanya, dan sosok itu berbalik ke arah mereka, tak mampu melihat wajah aslinya. Memang dewa gelar tertinggi, tapi seharusnya sudah mati, dan tak mungkin hidup. Di era ini, dewa gelar tertinggi sudah mati atau jatuh ke alam. Tidak banyak dewa wanita tertinggi di dunia kekacauan, kata Ye Chen. Dou Tian berkata, pada zaman dahulu kala, ada seorang ratu di keluarga kerajaan, yang mencapai alam dewa gelar tertinggi, lalu menghilang. Hanya dewa wanita tertinggi, tanya monyet itu. Ada 3, 2 di antaranya jelas sedang duduk. Hanya dewa wanita tertinggi dari keluarga kerajaan yang belum duduk. Apakah ini benar-benar dewa wanita tertinggi dari keluarga kerajaan pria itu? Apakah dia juga datang ke senja para dewa, untuk keluar dari dunia ini dan menyingkirkan kehendak dunia? Ye Chen ketakutan. Sebagai dewa gelar tertinggi, tak seorang pun yang tak ingin menyingkirkan kehendak langit dan bumi, tetapi beberapa orang tahu bahwa mereka tak dapat menyingkirkannya, sehingga mereka tak berjuang, dan beberapa orang enggan datang ke sini. Namun, ia tak mampu melawan kehendak langit dan bumi. Kehendak langit dan bumi di sini adalah yang terkuat, karena inilah gerbangnya. Begitu seseorang menerobos, kehendak langit dan bumi akan hancur. Karena itu, hal seperti itu tak akan pernah terjadi. Apa maksudnya, tak membiarkan kita lewat, atau hanya keluar untuk jalan-jalan? Tanya Ye Chen. Dou Tian menggelengkan kepalanya, tetapi ia membuka tas yang rusak itu dan mengeluarkan baju besi berkarat di dalamnya, lalu mengenakannya. Kau berkarat, apa ini berfungsi? Tanya monyet itu. Siapa bilang berkarat? Ia hanya tidur. Dou Tian gemetar seluruh tubuhnya, dan napasnya tersengal-sengal. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul di baju besi itu, dan semua karat di atasnya perlahan-lahan menghilang. Melihat pemandangan ini, monyet itu membuka mulutnya dan berkata, ini bukan besi tuang. Semua karat pada baju zirahnya telah terkelupas, memperlihatkan baju zirahnya yang berkilau, sungguh mengesankan. Mengenakan baju zirah ini, Dou Tiandao dipenuhi aura dan matanya penuh semangat. Tampaknya ia telah menjadi dewa monyet petarung yang tak gentar menghadapi bumi pada hari itu. Pada masa itu, ketika aku melintasi negeri senja para dewa, aku hampir dipenggal dan kembali hidup seperti ini. Dou Tiandao telah mengungkap rahasianya sendiri. Apakah ada teror di sini? Tanya Ye Chen. Ada 49 gunung suci, yang sejalan dengan jalan surga. Setiap gunung adalah punggung bukit, ada jalan, dan ada keberadaan yang mengerikan di setiap gunung. Namun, tidak pasti apakah akan diserang atau tidak, kata Dou Tian. Artinya, jika beruntung, kau akan menerobos. Jika tidak beruntung, kau akan diserang oleh Dharma Tao dan keberadaan yang mengerikan, kata monyet. Dou Tian mengangguk dan berkata, benar. Jadi, kali ini aku bisa mendengarkan ucapan Ye Chen dan mengangguk dengan jelas, berkata, begitulah. Jika aku terlalu bodoh, aku akan diawasi oleh kehendak langit dan bumi. Seharusnya begitu, kalau tidak, itu akan dengan mudah menyebabkan kehancuran kehendak langit dan bumi, kata Dou Tian. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kau tidak bisa melawan cuaca, bagaimana kau bisa melangkah lebih jauh? Jika aku bisa menghalangi kehancuran kehendak langit dan bumi, apa gelar tertinggi dewa? Petik 2. Kalau sering jalan-jalan di tepi sungai, sepatumu pasti basah. Dou Tian Tiao Bai Yan Dao. Ye Chen pun tersenyum,
lalu melanjutkan pencarian sisa-sisa dewa tertinggi lainnya di gunung. Tak lama kemudian, di sebuah lembah, ia menemukan jasad lain. Jasad ini bukan manusia, melainkan seekor sapi dengan tanduk di atasnya. Ini konon salah satu dewa paling dihormati dari klan iblis sapi, yang kini telah merosot, kata Dou Tian. Ye Chen berkata, tidak ada kesempatan untuk membunuh, tetapi ada vitalitas. Apakah ada esensi darah di dalam tubuh ini? Biarkan aku mengujinya. Dou Tian melangkah maju dan tak berani gegabah. Lagi pula, ia bukanlah dewa tertinggi sekarang. Dou Tian dengan hati-hati merasakan ada esensi darah yang sangat tipis di tulang, tetapi tersebar, sehingga napasnya tidak terlalu mengerikan. Ini bisa disempurnakan. Lawanlah surga. Ini adalah ciptaan yang agung. Jika kau menggunakan esensi dan darah dewa tertinggi untuk memadamkan tubuh itu pasti bisa mencapai tingkat yang sangat mengerikan, kata monyet itu dengan terkejut. Dou Tian mulai memurnikan tubuh besar itu. Tombak Fang Tian bergetar dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, untuk berjaga-jaga. Di bawah kekuatan Dou Tian, setelah beberapa saat, ada banyak titik merah kecil di banyak tempat, yang merupakan lokasi esensi darah. Dou Tian ingin memaksa titik-titik merah kecil ini keluar dari tulang dan mengumpulkannya. Kekuatan Dou Tian terkuras, dan tubuhnya berkeringat deras. Tidak mudah untuk memurnikan tulang dewa gelar tertinggi. Jika Dou Tian bukan dewa gelar tertinggi, itu tidak akan mungkin. Setelah sekitar setengah jam kemudian, titik-titik merah kecil itu dipaksa keluar pada saat yang bersamaan, wajah Dou Tian pucat pasi dan ia terengah-engah. Sudah. Aku tak sanggup, aku tak punya tenaga, sangat asyik, tanya si monyet. Mau apa lagi? Dou Tian tidak bisa bernapas dengan baik. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Esensi darah dewa gelar tertinggi itu bukan untuk bersenang-senang. Ia mengambil setengahnya sekaligus dan menyisakan setengahnya untuk si monyet. Setelah Ye Chen menyerap setengah dari esensi darah, tubuhnya bagaikan api, dan tubuhnya akan meleleh. Ukurannya sebenarnya kurang dari setetes lengkeng, tetapi kekuatan magis yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Ye Chen segera mengaktifkan Chaos Jue, dan mulai menyerap energinya. Kekuatan dahsyat itu begitu kuat di dalam tubuh, terlalu mengerikan. Jika tidak segera dimurnikan, tubuhnya akan meleleh. Melihat ekspresi Ye Chen yang begitu menyedihkan, Yilin, yang lebih berhati-hati, menelan sisa darah itu. Ekspresinya berubah menjadi luar biasa, memamerkan giginya. Rambut emas monyet itu terurai, lalu duduk tanpa sepatah kata pun, dan mulai memurnikan kekuatan darah dewa. Seluruh tubuh Ye Chen bersinar. Di bawah pengaruh darah dewa tertinggi, banyak benda langit keos terbuka. Setelah dipadamkan oleh darah dewa, cairan kotor mengalir keluar dari pori-pori Ye Chen, membuat tubuhnya lebih murni. Di pagi hari, kekacauan menjadi lebih kuat dan dahsyat. Kekuatan Ye Chen telah mencapai puncak 5 tingkat gelar Taigu, dan hanya selangkah lagi dari tingkat ke-6 gelar Taigu. Jika ia bisa menyerap ilmu pedang lain, ia pasti bisa menembus tingkat ke-6 gelar Taigu. Cahaya keemasan di sekujur tubuh monyet itu semakin menyilaukan, dan auranya pun semakin meninggi, bahkan dari tingkat ke-7 dewa gelar kuno hingga tingkat ke-8. Mereka membutuhkan waktu setengah hari untuk memurnikan darah dewa tertinggi. Meskipun prosesnya menyakitkan, hasilnya sangat memuaskan. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan sisa-sisa dewa tertinggi, atau menemukan obat dewa, kata Dou Tian. Ketiganya terus bergerak maju, mencari di pegunungan, di tebing, dan menemukan ramuan dewa. Ramuan dewa itu diletakkan di atas 3 buah emas. Semoga berhasil. Monyet itu menyeringai. Mereka bertiga membagi 3 buah emas itu dan memakannya. Kekuatan dahsyat Shen Yao bergemuruh di dalam tubuhnya, dan Ye Chen masih menekannya, sehingga kekuatan Shen Yao dapat memengaruhi tubuhnya dan membuka tubuh surgawi yang kacau. Monyet itu tidak menerobos lagi, tetapi menumpuk. Ketika dia mencapai lantai 8 Taigu Fengshen, dengan kekuatannya, dia bisa membunuh lantai 9 Taigu Fengshen, dan bahkan lantai 9 Taigu Fengshen dalam fosil hidup bisa bertarung. Dou Tian juga terakumulasi sekarang. Dia telah mencapai tingkat ke-9 Dewa Judul Kuno. Dalam hal Dewa Judul Kuno, hampir tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika itu adalah Dewa Judul Kuasi tertinggi, dia tidak memperhatikannya. Lagi pula, ada beberapa orang yang tidak bisa menembus gunung pertama, kebanyakan dari mereka masih bisa melewati gunung kedua dan ketiga. Mereka yang lebih kuat dan lebih beruntung dapat melintasi gunung keempat dan kelima. Melewati gunung keenam sangatlah sulit. Kecuali jika Anda seorang jenius yang luar biasa, Anda mungkin dapat memasuki gunung keenam atau bahkan gunung ketujuh. Namun, diperkirakan tidak ada seorang pun di gunung ke-8, bahkan jika hanya ada 1 atau 2. Gunung ke-9 bahkan lebih mustahil, di mana langit dan bumi akan menekan teror, dan penyusup harus dibunuh. Setelah gunung ke-9, terdapat gerbang legendaris. Begitu seseorang memasuki gerbang, penindasan mutlak terhadap kehendak langit dan bumi akan hilang. Oleh karena itu, hal ini sama sekali tidak diizinkan oleh kehendak langit dan bumi. Ke gunung kedua, kata Ye Chen. Dou Tian Dao, agak sulit. Kita bagi tugas kita. Aku akan menangani 7 tingkat Taigu Fengshen, monyet akan menangani 7 tingkat Taigu Fengshen, dan tingkat ke-8 Taigu Fengshen. Kalian akan menangani tingkat ke-9 Taigu Fengshen. Bagaimanapun,
kita akan memiliki modal untuk bersaing dengan orang-orang itu begitu kita keluar. Kata Ye Chen, sekarang ada 3 relik tertinggi yang telah dirampas oleh manusia. Kemungkinan besar mereka akan menjadi dewa tertinggi dalam kurun waktu ini, jadi mereka harus meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang tidak ada penglihatan di langit dan bumi, yang berarti tidak ada dewa gelar tertinggi. Pada saat ini, ia harus terus menjadi kuat. Dou Tian mengetahui kekhawatiran Ye Chen dan berkata, kalau begitu, mari kita buat terobosan. Kita belum menjadi dewa tertinggi. Mungkin kita tidak akan begitu tertekan oleh kehendak langit dan bumi. Ini juga merupakan kesempatan. Monyet itu berkata, jika kau tidak gila, kau tidak akan menjadi Buddha. Jika kau tidak gila, bagaimana kau bisa berjalan? Ketiganya mencapai kesepakatan, dan kemudian mereka berangkat menuju gunung kedua. Setelah mereka turun dari gunung pertama, mereka segera menghadapi serangan kelompok pertama. Mereka semua adalah dewa dari tingkat ke-7 dan ke-8 dewa arkan, dan bergegas untuk membunuh mereka secara membabi buta. Semua jenis binatang, yang sangat padat, langsung mengepung mereka. Ye Chen, Monyet, dan Dou Tian saling serang dan membunuh satu sama lain. Semakin maju, semakin mengerikan monster itu, dan jumlahnya sungguh menakutkan. Ye Chen akhirnya tahu mengapa Dou Tian mengatakan bahwa gunung kedua tidak mudah ditembus. Bahkan jika berada di lantai 9 dewa gelar arkan yang kuat, ia akan dilahap. Untungnya, Dou Tian memiliki tombak lukisan Fang Tian di tangannya, dan 9 lapisan dewa gelar arkan tidak perlu diperhatikan, dan mereka langsung disapu. Di belakang, Ye Chen tak sempat bergerak. Mereka semua adalah monster mitologi bergelar, 8 lapis dan 9 lapis. Dengan kekuatannya, sekuat tenaga pun ia tak mampu menghadapinya. Namun, ada Monyet dan Dou Tian di dalamnya. Ye Chen terbunuh di masa lalu menerobos masuk ke gunung kedua. Sepanjang jalan, mayat-mayat berceceran di mana-mana, dan sungai darah berceceran. Ye Chen menoleh ke belakang, darahnya bercucuran. Mereka mendaki gunung kedua. Gunung kedua berbeda dengan gunung pertama. Di gunung kedua, terdapat jalan untuk membunuh, dan dari waktu ke waktu mereka membunuh orang di udara, sehingga mustahil untuk berjaga-jaga. Ye Chen dan ketiganya sangat berhati-hati dan selalu waspada. Di tengah perjalanan menuju lereng gunung, mereka melihat sebuah meja dengan pakaian hijau di puncak gunung. Dia adalah seorang pria dengan penampilan yang rupawan dan temperamen yang luar biasa. Dewa tertinggi lainnya, siapakah ini? Tanya monyet itu. Dou Tian melihat dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku tidak tahu siapa itu, kecuali kalau itu senjata yang terekspos atau semacamnya, aku mungkin bisa mengetahuinya. Sebaiknya kita berusaha untuk tidak mengganggunya. Jika dia melakukan sesuatu pada kita, kita akan turun gunung, kata Ye Chen. Ketiga pria itu mencari di gunung. Mereka tidak mendaki puncak gunung dan tidak berani menyentuh pria berbaju hijau itu. Hati-hati, Ye Chen tiba-tiba merasa tidak enak, dan segera menarik monyet itu dengan cepat. Pada saat ini, sebuah jalan pembunuhan menghantam tempat monyet itu berdiri tadi. Ada retakan mengerikan di tanah, di mana para pembunuh dan metode Tao melonjak. Monyet itu melihat pemandangan ini, keringat dingin mengucur deras. Jika Ye Chen tidak menariknya, dia akan terbunuh oleh jalan itu. Terima kasih, saudaraku. Monyet itu menghela napas. Ye Chen berkata, beritanya sedikit, jalan-jalan ini membunuh mesin dan muncul dengan sangat tiba-tiba, juga sangat tiba-tiba, jika bukan karena induksi indera ketuananku yang kuat, dia akan langsung menghantam jalan itu. Dou Tiandao, gunung kedua masih bagus, gunung ketiga lebih mengerikan, dan mesin pembunuh jalanan muncul lebih intensif, yang dapat dibunuh kapan saja. Ayo kita percepat dan temukan warisan dewa tertinggi. Ye Chen Dao, dia merasa tidak cocok untuk tinggal di sini terlalu lama. Setelah mencari beberapa saat di gunung, ketiga pria itu menemukan sesosok mayat di cekungan gunung. Ini adalah tubuh manusia, ada bekas-bekas pemotongan yang jelas pada tulangnya. Seharusnya dipotong oleh Dao. Ini adalah 6 tertinggi. Dou Tian melihat sebuah token di samping mayat itu, yang diukir dengan kata, 6 cara. Ini bagian lainnya. 3 meter jauhnya, monyet itu menemukan sebuah batu yang bertuliskan kitab suci. Aku tak sanggup kehilangan seni waktu agung. Jika ada generasi mendatang di sini, aku berharap bisa meneruskannya. Ye Chen melihat tulisan tangan di batu itu. Tulisan suci yang terukir di batu itu adalah seni waktu agung. Yang paling kuat dari 6 master tertinggi adalah teknik waktu agung. Sekali diserang oleh teknik waktu agung, Zhou Yuan akan cepat kalah dan tak ada solusinya. Terlebih lagi, waktu agung dapat mempercepat waktu. Dalam satu hari, dunia yang diciptakan oleh waktu agung bisa bertahan 1 tahun atau 100 tahun, kata Dou Tian. Sehebat itu, Ye Chen ketakutan. Lalu, jika kita berlatih waktu agung, tidak bisakah kita menciptakan dunia dan mempercepat waktu untuk berlatih? Lagi pula, kita masih punya banyak Zhou Yuan. Bahkan jika butuh 1000 tahun, itu bukan apa-apa. Kata monyet itu, konon, yang tertinggi bisa melakukan ini. Meskipun kultivasi menghabiskan banyak Zhou Yuan, itu akan meningkat seiring setiap peningkatan. Berjuanglah surga, ini ciptaan yang hebat. Ye Chen sangat gembira. Kemudian ketiganya mulai memahami seni waktu besar. Cara seperti itu melawan cuaca. Setengah bulan kemudian,
pemahaman mereka bertiga berakhir satu demi satu. Aku akan membangun ruang kecil di mana kalian bisa masuk untuk jangka waktu tertentu. 1 hari di luar, 100 tahun di dalam, kata Dou Tian. Ye Chen berkata, 500 tahun, aku butuh banyak akumulasi. Dou Tian mengangguk dan segera membangun dunia kecil. Ye Chen dan monyet itu masuk dan mulai berlatih. Ye Chen terutama mengolah tubuh, sementara monyet itu memahami Tao dan Dharma langit dan bumi. Dou Tian duduk bersila di depan 6 guru agung dan mendesah, bahkan jika kultivasi mencapai puncak, bagaimana? Itu bukan kematian, tidak semudah itu mematahkan kehendak langit dan bumi. Sejak zaman kuno, tidak ada yang berhasil. Aku ingin tahu apakah Ye Chen bisa berhasil. Benda-benda langit yang kacau selalu menentang langit. Pada tahun-tahun itu, Luoxiu telah menembus gunung ke-8, hanya sedikit lagi mendaki gunung ke-9. Pada akhirnya, dia tidak terbunuh oleh kehendak langit dan bumi. Aku bangga pada diriku sendiri, tetapi aku tidak bisa mencapai gunung ke-4, dan akhirnya aku lari kembali. Aku tidak sekuat dirimu. Dou Tian menertawakan dirinya sendiri dan menatap gunung di kejauhan, yang tampak rumit. Di dunia kecil, dengan berlalunya waktu yang cepat, Ye Chen telah mengolah tubuhnya. Setelah ditempa oleh darah tuan, meskipun tubuhnya kuat, ia tidak dapat mencapai kondisi terbaiknya tanpa proses pemurnian tubuh seperti itu. Sekarang pendinginan dan pemurnian dilakukan, Ye Chen merasa bahwa tubuhnya sedang dalam perbaikan yang cepat, efeknya sangat nyata.